Kalau orang mabuk bisa ditobatkan, preman bisa ditobatkan, tapi orang yang mabuk agama menengok kita ini sebagai musuh, halal darah kita. Saya dulu tak paham, nggak paham saya. Saya sedang isi pengajian di jalan Swakarya, apa? Sukakarya, pokoknya karya-karya di situ. Jadi pas saya sedang mengajar nih, bersandar dia di tiang, ada tiang di depan saya itu ada tiang, bersandar, kakinya selonjoran gini, tangannya begini, kakinya selonjor, kaki selonjor ke arah saya. Lama saya bingung, kok gilo Pak Jago? Kenapa dia selonjor? Sekarang baru saya paham. Rupanya dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu mesti dimusuhi, wajib dimusuhi. Jadi itulah bentuk permusuhan dia ke saya. Gini kan saya. Awak tak tahu. Awak sangka dia gilo. Ibu sebagai pembicara Kristen kasih tahulah orang Kristen. Jangan bela-bela Israel. Saya kasih tahu sama kamu ya, kamu tuh mabuk agama. Kristen gak ada hubungannya sama Yahudi, sama Israel. Kamu kalau ke Israel, Kristen di Israel sangat sedikit, cuma berapa persen? Kalau nggak salah 3% apa berapa? Di Israel lebih banyak Muslim daripada Kristen. Orang Yahudi punya agama Yudaisme, mereka bukan Kristen. Mereka justru menolak Yesus sebagai Mesias. Kenapa sampai hari ini mereka berdoa nangis di tembok ratapan? Mereka meminta Mesias datang karena mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu punya anggapan, oh Israel Kristen, kamu orang yang mabuk agama. Saya kasih tahu sama kamu ya, kamu tuh mabuk agama. Kristen gak ada hubungannya sama Yahudi, sama Israel. Di India, kelompok Hindu garis keras putar lagu genosida di depan masjid. Lagu yang diputar di depan masjid itu punya arti kurang lebih kami akan cuci tanah ini dengan darah. Lagu itu diputar saat umat Hindu sedang merayakan festival yaitu Ganesh Chaturthi. Peristiwa ini menuai beragam reaksi, mulai dari yang mengecam sampai yang mendukung. Salah satu pendukung acara ini adalah Chandu Patil, pimpinan Bharatiya Janata Party. Ini kesekian kalinya ketegangan antara umat Hindu dan Muslim terjadi. Ketegangan makin sering terjadi setelah Narendra Modi berkuasa pada tahun 2014. Salah satu saluran kampanye kebencian ini adalah lewat musik. Kelompok hidup garis keras kanan mencetuskan genre baru bernama Hindutva Pop yang seringkali menampilkan kaum muslim sebagai musuh. Sentimen anti-Islam ini menimbulkan fenomena everydayness of violence atau kekerasan yang jadi keseharian. Ini menjadikan kekerasan jadi hal biasa dalam masyarakat komunal di India hari ini. Sehingga ini bukan pertama kalinya penduduk Hindu mengancam penduduk muslim di India. Menurut kamu gimana? Komen ya! Banyak orang terlihat religius, tapi masih mudah membenci, mudah memfitnah, sibuk dengan ritual, tapi miskin pemahaman. Sibuk beribadah, tapi lupa berakhlak. Inilah yang disebut mabuk agama. Padahal, iman sejati bukan sekadar ritual, tapi lahir dari pemahaman dan logika yang jernih. Agama bukan untuk lari dari logika, justru logika membantu kita memahami kedalaman iman. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Iman tanpa ilmu hanyalah kebiasaan, dan ilmu tanpa iman hanyalah kesombongan. Mari seimbangkan keduanya, agar agama tak hanya tampak di wajah, tapi hidup dalam perilaku. Pernah gak sih lu ngeliat ada orang yang hidupnya miskin secara finansial, tapi dia menjadikan alasan orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya? Dan tujuan dibangun dengan alasan itu supaya seolah kemiskinan yang datang ke dia itu adalah anugerah yang gak dimiliki sama orang kaya. Bukannya dia tuh introspeksi diri apa yang membuat kondisinya begitu, tapi dia malah menjadikan kepercayaan menjadi pelindung untuk seolah orang tuh tahu kalau dia tuh gak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga.
Padahal kalau kita sadari, justru kemiskinan itulah yang mendekatkan kita pada tindakan yang dilarang agama. Misalnya gini, pernah nggak sih lu ngeliat orang yang mencuri sesuatu, tapi pas ketangkep ternyata motifnya itu nggak lain nggak bukan karena nggak punya uang. Karena logikanya kalau dia punya uang, ngapain juga dia niat mencuri, ya kan? Justru hal yang mendekatkan dia pada kriminal, ya kemiskinannya itu sendiri. Bahkan di titik yang parahnya, orang itu nggak sungkan loh ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macem, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa habib atau kiai atau ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang gampang dibodohi dengan embel-embel agama. Sedangkan orang yang gak sungkan mencari keuntungan dari agama, mereka dengan mudah mengeksploitasi kebodohan itu. Mungkin di sini akan banyak yang gak terima sama omongan gue, dan gue yakin banyak di antara lu yang gak sungkan buat head comment di video ini. Tapi harusnya kalau lu nonton video ini dengan netral dan rasional, harusnya lu paham sama apa yang gue maksud. Menurut gue skema jualan agama ini udah cukup meresahkan di Indonesia. Karena gue pun lihat di sosial media banyak yang kepancing sama produk-produk yang sebenarnya biasa aja, tapi seolah unggul karena udah dibaca doa segala macam sama orang-orang tertentu. Terakhir tuh gue lihat ada yang jualan garam, tapi garamnya itu kalau nggak salah dia beli agama soalnya garam itu bukan garam biasa. Dan di beberapa video yang jual garam itu, gue lihat banyak juga gitu yang sempat tertarik untuk beli garam tersebut. Menurut gue nggak masuk akal aja sih, garam yang harganya nggak setinggi itu, tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya yang ngebuat soalnya garam itu beda dari yang lain. Gue nggak bisa sepenuhnya nyalain orang yang belinya sih, karena gimana pun mereka itu sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan. Dan bisa jadi dia beli garam itu ada alasannya, bisa dia capek hidup susah dan berusaha cari jalan keluarnya, atau ya dia memang nggak paham aja gitu. Tapi beberapa di antara mereka tuh kadang ada yang keras kepala, dikasih tahu yang benar malah galakan dia, dan dia malah nyeramain kita soalnya kita yang tersesat gitu. Sebenarnya alasan kenapa banyak masyarakat itu gampang dijebak sama skema jualan agama, itu bisa dijawab dengan quotes Karl Marx yang kalau dalam bahasa Indonesia itu gini, agama adalah candu masyarakat, itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi kita yang tidak berjiwa. Mungkin kalian bisa mengartikannya dengan berbagai macam arti, tapi kalau gue simpulin sendiri, Karl Marx itu menganggap kalau agama itu bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa putus harapan dengan keadaannya di dunia. Memang kita nggak bisa pungkiri ya kalau peran agama dalam ketenangan jiwa itu sangat-sangat besar. Dan gue pun setuju sama yang dibilang Karl Marx kalau agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat yang tertindas atau yang lagi putus harapan. Tapi menurut gue, perasaan sedikit itu seringkali terkapitalisasi sama orang-orang yang nggak sungkan mengeksploitasi itu semua demi keuntungan pribadinya. Makanya sering banget terjadi fenomena yang orang sebut itu dengan jual agama. Dengan bermodalkan doa-doa dan harapan, barang yang dijual itu naiknya bisa berkali-kali lipat. Gue pun heran gitu sama orang-orang ini. Awalnya yakin kalau harta itu nggak dibawa mati segala macam, tapi ketika hidupnya beneran susah, mereka malah lakuin hal-hal yang gak rasional untuk keluar dari kesusahan tersebut. Mabuk alkohol bisa membuat orang lupa diri, tapi mabuk agama bisa membuat orang lupa kemanusiaan. Mabuk agama bukan soal doa, bukan soal ibadah, tapi ketika seseorang terlalu haus merasa paling benar. Ketika ayat dijadikan senjata dan perbedaan dijadikan musuh. Orang yang mabuk agama tidak lagi mencari Tuhan, ia hanya mencari pembenaran. Semakin keras suaranya, semakin jauh ia dari makna sebenarnya. Padahal, agama hadir untuk menuntun hati, bukan menutupnya. Yang benar-benar beriman tak butuh menonjolkan diri. Ia lembut dalam bicara, tapi tegas dalam kebaikan. Ia menunduk bukan karena takut, tapi karena sadar. Tuhan tak butuh pembela, yang ia butuh adalah pengamal. Maka berhati-hatilah, kadang kita tak sadar sedang mabuk. Bukan oleh minuman, tapi oleh ego yang berselimut ayat. Apa menurutmu tanda-tanda orang yang mabuk agama di zaman sekarang? Follow untuk renungan lain.